Sidang perdana dokter kecantikan sekaligus influencer Dr. Richard Lee digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Terdakwa Dr. Richard Lee tiba di Pengadilan Negeri Tangerang dengan mobil tahanan. Terdakwa dijerat dalam kasus dugaan pelanggaran hak konsumen dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Richard diduga sengaja mengubah label kemasan produk kosmetik yang izin edarnya telah dibatalkan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Atas perbuatannya, jaksa membacakan tuntutan bahwa Richard Lee dijerat dengan pasal berlapis mengenai kesehatan dan perlindungan konsumen. Minta maaf juga dengan karyawan-karyawan saya yang pasti terganggu ya. Hari ini kami sudah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan tadi setelah kami berkonsultasi, kami akan menyiapkan eksepsi untuk dakwaan tersebut yang akan kami sampaikan pekan depan. Ya Bang, yang menjadi kendala tadi pagi apa sih Bang, mungkin dari tim kuasa hukum sendiri? Jadi kendalanya ini nomor perkara beliau belum keluar di SIPP sampai dengan pagi ini, sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita cek dari luar tidak bisa, jadi kami belum mendapatkan informasi jadwal sidang yang akurat. Baru mendapatkan informasi Ya, pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di Kota Medan diwarnai dengan penghadangan sejumlah kendaraan taktis polisi. Mahasiswa bahkan sempat meneriaki dan memaki polisi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara berorasi di kawasan Kesawan, Medan, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Mahasiswa meminta pengguna jalan untuk membunyikan klakson sebagai bentuk kemarahan terhadap kondisi negara saat ini. Di tengah aksinya, sejumlah kendaraan taktis milik polisi melintas. Mahasiswa pun secara spontan langsung mengadang sejumlah kendaraan Polri ini. Sejumlah kendaraan taktis yang sempat diadang mahasiswa terhenti beberapa menit setelah akhirnya diberikan jalan oleh mahasiswa karena kondisi lalu lintas mengalami kemacetan. Ya, pemirsa, hari ini masa dari Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia akan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut mengangkat tema Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Aksi akan digelar pukul 9 pagi berisikan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. Masa juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap praktik mafia pangan, mafia pupuk, mafia impor, mafia tanah, serta tindakan korupsi yang dinilai menghambat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Polri dan mobil taktis dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan aksi. Bela Prabowo, bela Indonesia. Terima kasih, Bapak Prabowo dari Seorang anggota intelijen Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ditangkap mahasiswa saat masuk ke kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan viral di media sosial. Banyak memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebuah video yang diunggah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Seorang pria yang diduga sebagai anggota Intel Polda DIY dipergoki sejumlah mahasiswa saat mengambil gambar di dalam lingkungan kampus. Karena merasa kurang nyaman dengan keberadaan anggota Intel yang mengawasi mereka, sejumlah mahasiswa mengamankan pria tersebut. Kalau Intel berkeliaran ke kampus memang saya sendiri tidak suka. Ya. Jadi sebaiknya memang kalau mau berbicara, mau berdialog, ya sampaikan saja, ada semacam permohonan atau surat memanggil. Bilang aja kami pengen bertemu dengan pimpinan, lalu nanti juga ajak mahasiswa tentang apa, lalu di mana, jam berapa, sehingga kita enak sama-sama bertukar informasi. Pasti tidak akan nyaman kalau orang dimata-matai, siapapun, baik itu polisi, tentara, masyarakat sipil, apalagi anak muda, mahasiswa.
Menanggapi kejadian itu, pihak kepolisian membenarkan jika pria yang ada dalam video viral tersebut adalah anggota kepolisian dari Polda DIY yang tengah bertugas mengawal usai melakukan aksi unjuk rasa. Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Terkait miskomunikasi dan kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan humanis. Terkait kesalahpahaman tersebut, anggota intelijen telah kembali ke Polda DIY melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak rektorat dan mahasiswa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, dan dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Organisasi Masyarakat Gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Aduan terkait dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Bareskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.